Hai teman-teman, di pertemuan ini kita akan membahas tentang akuntansi dan badan usaha. Badan usaha dan perusahaan erat kaitannya dengan transaksi akuntansi. Seperti yang sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa akuntansi sangat luas. Ilmu akuntansi sendiri terdiri dari berbagai macam jenis, antara lain akuntansi keuangan, akuntansi sektor publik, akuntansi sosial, auditing, akuntansi perpajakan, akuntansi penganggaran, sistem informasi akuntansi, akuntansi pendidikan, akuntansi internasional, akuntansi perbankan, dan akuntansi biaya. Peran akuntansi bagi perusahaan antara lain sebagai sumber informasi keuangan. Akuntansi menyediakan berbagai macam informasi transaksi keuangan yang terjadi di dalam perusahaan. Yang kedua, akuntansi sebagai alat analisa bisnis, di mana akuntansi merupakan alat analisa bisnis yang mencerminkan kinerja serta posisi keuangan perusahaan sehingga dapat digunakan dengan cara membandingkan data yang terjadi sebelumnya dengan data keadaan saat ini. Yang ketiga, akuntansi sebagai alat perencanaan bisnis. Informasi akuntansi digunakan untuk membuat anggaran dan perkiraan perencanaan bisnis. Yang keempat, akuntansi sebagai penghubung dengan pihak ketiga. Informasi akuntansi berfungsi sebagai jembatan antara perusahaan dengan pihak ketiga. Misalnya saat perusahaan akan mengajukan kredit ke pihak pembiayaan atau saat perusahaan akan mengajukan tempo pembayaran kepada pihak supplier. Yang kelima adalah akuntansi berfungsi sebagai alat pengambilan keputusan saat melakukan investasi. Badan usaha adalah suatu kesatuan organisasi dan ekonomis yang mempunyai tujuan untuk memperoleh laba dan memberikan layanan kepada masyarakat. Sedangkan perusahaan adalah suatu badan usaha yang melakukan kegiatan ekonomi, bertujuan menghasilkan barang atau jasa, terletak pada satu bangunan fisik pada lokasi tertentu, dan mempunyai administrasi sendiri mengenai produksi ataupun struktur biaya. Dan juga ada orang atau pihak yang bertanggung jawab atas risiko bisnis tersebut. Adapun perbedaan badan usaha dan perusahaan antara lain, badan usaha merupakan kesatuan yuridis atau hukum formal. Sementara perusahaan merupakan kesatuan teknis produksi. Badan usaha bertujuan mencari keuntungan atau memberi layanan, sedang perusahaan bertujuan menghasilkan barang dan jasa. Lalu dari sisi fungsi, badan usaha berfungsi sebagai kesatuan organisasi untuk mengurus perusahaan. Sedangkan perusahaan berfungsi sebagai alat badan usaha untuk mencapai tujuan. Badan usaha sifatnya resmi, formal, dan abstrak dapat kita lihat dari akte pendiriannya. Sementara perusahaan sifatnya adalah resmi atau tidak dan konkret, artinya ada kegiatan. Dari sisi bentuk, badan usaha berbentuk PT, CV, firma, koperasi, dan sebagainya. Sedang perusahaan berbentuk bengkel, pabrik, unit produksi, perkantoran. Berdasarkan jenis kegiatannya, perusahaan dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama adalah perusahaan jasa, misalnya jasa I.O. atau event organizer, jasa bengkel, dan yang kedua adalah perusahaan dagang, misalnya supermarket, toko buku, toko komputer, dan yang ketiga adalah perusahaan manufaktur atau pabrik, misalnya pabrik sepatu, pabrik kertas, pabrik kaos kaki. Perusahaan di Indonesia secara garis besar dikategorikan menjadi BUMN atau Badan Usaha Milik Negara dan BUMS atau Badan Usaha Milik Swasta. Badan usaha milik negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh pemerintah. Ada 2 jenis BUMN di Indonesia saat ini, yaitu Perum dan Persero. Sedang badan usaha milik swasta didirikan dan dibiayai oleh seseorang atau sekelompok, yaitu misalkan dalam bentuk firma, dalam bentuk PT atau perseroan terbatas, atau dalam bentuk CV, yaitu Communitaire Financière. BUMN Perum tidak berorientasi pada pelayanan publik tetapi berorientasi pada keuntungan. Beberapa perum saat ini masih merugi sehingga pemerintah terpaksa menjual sebagian sahamnya ke publik dan mengubah statusnya menjadi perseroan terbatas terbuka. Ciri perusahaan umum antara lain yang pertama, tujuan akhirnya melayani kepentingan publik serta mencari keuntungan. Yang kedua, modal milik negara dengan hasil yang diperoleh dari pinjaman.
Ketiga, dipimpin oleh direktur. Keempat, memiliki fasilitas negara. Kelima, pegawainya adalah pegawai BUMN. Yang keenam, bergerak pada bidang bisnis-bisnis penting. Yang ketujuh, memiliki fungsi sosioekonomi. Dan yang kedelapan, berbentuk badan hukum, dapat menuntut ataupun dapat dituntut di bawah hukum perdata. Contoh dari perum ini adalah perum Damri. Persero adalah perusahaan yang seluruh modalnya berupa saham. Perusahaan ini dikelola oleh tim profesional. Biasanya perusahaan-perusahaan ini memasukkan sahamnya ke bursa untuk diperdagangkan. Tujuan utama Persero adalah memperoleh keuntungan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Modal pendiri berasal sebagian atau seluruhnya dari kekayaan negara yang dipisahkan dalam bentuk saham. Ciri-ciri Persero, tujuan utamanya adalah profit atau komersial. Yang kedua adalah modal sebagian atau seluruhnya berasal dari kekayaan negara yang menawarkan saham. Ketiga, dipimpin oleh direktur. Keempat, status pegawainya adalah pegawai swasta. Kemudian badan usaha ditulis sebagai PT, lalu dalam kurung nama perusahaan, dalam kurung Persero. Tidak diperoleh melalui negara. Contoh daripada Persero ini adalah PT Garuda Indonesia Persero, PT Angkasa Pura Persero. Selanjutnya kita bahas BUMS, yaitu firma. Firma adalah entitas bisnis yang didirikan oleh dua orang atau lebih. Setiap anggota bertanggung jawab penuh atas kewajiban perusahaan. Pendirian firma dilakukan dengan membuat akte perjanjian di hadapan notaris. Perjanjian tersebut harus memuat nama pendiri perusahaan, pembagian keuntungan, serta syarat-syarat awal dan akhir perjanjian. Ciri-ciri dari firma adalah dibentuk antara dua orang atau lebih menggunakan nama bersama. Tanggung jawab perusahaan anggota tidak terbatas pada modal yang diperoleh dari penyerahan sebagian atau seluruh harta pribadi. Kelebihan daripada firma adalah, yang pertama, firma mudah didirikan. Kedua, kemampuan finansial yang lebih besar. Ketiga, setiap keputusan dibuat bersama-sama, membuat keputusan menjadi lebih baik. Yang keempat, status hukum yang jelas. Dan yang kelima adalah pembagian kerja antar anggota sesuai dengan keahliannya masing-masing. Tetapi kekurangan daripada firma adalah, yang pertama, adanya tanggung jawab yang tidak terbatas atas hutang-hutang Persero. Yang kedua, kontinuitas perusahaan kurang dapat diandalkan karena jika anggota dilepaskan, perusahaan akan bubar. Yang ketiga, konflik internal yaitu ketegangan antara anggota dapat mengancam kelangsungan hidup perusahaan. CV adalah perusahaan yang didirikan oleh dua orang atau lebih sebagai mitra, baik mitra aktif maupun mitra diam. Mitra aktif adalah pihak yang memberikan modal sekaligus menjalankan bisnis. Sedangkan mitra diam adalah pihak yang memberikan modal usaha. Mitra aktif memiliki tanggung jawab penuh atas semua aset dan kewajiban perusahaan. Sedang mitra diam hanya bertanggung jawab atas modal yang dibayarkan. Prosedur pembuatan CV sama dengan pendirian firma. Ciri-ciri CV terbentuk antara satu orang atau lebih yang memberikan modal dan atau menjalankan bisnis. Terdiri dari partner diam dan partner aktif. Mitra diam adalah orang yang memberikan modal dan tidak mengelola perusahaan. Sedangkan mitra aktif adalah orang yang menjalankan perusahaan. Tanggung jawab mitra diam hanya terbatas modal yang diinvestasikan. Kelebihan daripada CV adalah CV mudah didirikan, lalu dapat mengumpulkan modal dalam jumlah besar, kemampuan untuk mendapatkan lebih banyak kredit, peluang ekspansi yang lebih besar, dan manajemen dapat diverifikasi. Tetapi kelemahan CV adalah tanggung jawab tidak terbatas pada partner umum, kelangsungan hidup perusahaan kurang dapat diandalkan, dan sulit untuk menarik kembali investasinya. Perseroan terbatas adalah badan usaha yang modalnya terbagi atas saham, yang juga merupakan salah satu badan usaha yang paling banyak didirikan oleh investor di Indonesia. Tanggung jawab atas kewajiban atau utang perusahaan terbatas pada pemilik kepemilikan. Ada dua jenis perseroan terbatas, yaitu PT tertutup dan PT terbuka. PT tertutup adalah PT yang pemegang sahamnya terbatas, misalnya di antara keluarga. Sedang PT terbuka, sering juga disebut sebagai PT Go Public, adalah PT yang sahamnya dijual kepada publik.
Ciri-ciri perseroan terbatas adalah tujuan utama adalah keuntungan, lalu memiliki fungsi komersial dari ekonomi, tidak diperoleh melalui negara, dipimpin oleh direktur, status karyawan adalah pribadi, pemerintah adalah pemegang saham, hubungan bisnis diatur oleh hukum perdata. Kelebihan daripada PT, yang pertama batasan kewajiban untuk hutang perusahaan, yang kedua adalah kelangsungan hidup perusahaan terjamin, ketiga kepemilikan saham dapat dibatasi untuk grup tertentu, yang keempat saham diperdagangkan dengan mudah, dan yang kelima adalah mudah menarik modal dari masyarakat. Tetapi kelemahan daripada PT atau perseroan terbatas adalah yang pertama biaya pendirian relatif tinggi, yang kedua wajib membuat laporan pajak kepada pemerintah. Yang ketiga, tidak memiliki cara efektif untuk melindungi kepentingan pemegang saham. Dan yang keempat, perlu izin khusus untuk membuka usaha. Transaksi keuangan atau transaksi bisnis adalah kegiatan bisnis yang dilakukan perusahaan secara langsung dan dapat mempengaruhi kondisi keuangan atau hasil operasional perusahaan. Di dalam akuntansi, perusahaan hanya akan mencatat transaksi bisnis yang mempengaruhi saldo masing-masing akun menjadi bertambah atau berkurang. Jenis transaksi bisnis perusahaan dikelompokkan menjadi dua, yaitu transaksi internal dan transaksi eksternal. Transaksi internal adalah aktivitas ekonomis yang terjadi di dalam perusahaan itu sendiri, seperti penggunaan perlengkapan, pemanfaatan gedung, penggunaan mesin. Sedang transaksi eksternal merupakan kejadian dengan pihak luar perusahaan, seperti pembelian perlengkapan kepada supplier, pembayaran uang muka sewa gedung, dan pembelian mesin. Demikian pembahasan kali ini. Sampai ketemu di Basic of Accounting Part 3 yang akan membahas persamaan dasar akuntansi.